Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah ukuran penyebaran atau dispersi data yang menunjukkan jarak antara kuartil pertama dan kuartil ketiga dari suatu distribusi data. Tujuan pembelajaran: 1. Menentukan letak dan nilai Q1, Q2, dan Q3. 2. Mencari varian dari data tersebut. 3. Mencari simpangan baku dari data tersebut. Adapun langkah-langkahnya: 1. Mendata tinggi badan siswa-siswi di kelas. 2. Lalu data yang sudah didapat dan dijadikan dalam bentuk tabel. 3. Setelah itu mencari nilai kuartil 1, 2, 3 dan menentukan varian dan simpangan bakunya. Data yang kami dapat adalah asli dan tanpa rekayasa sedikit pun. Mengubah data menjadi bentuk tabel. Nah, seperti ini. Setelah dijadikan dalam bentuk tabel, F adalah frekuensi, sedangkan FK adalah frekuensi kumulatif. Cara menentukan FK adalah dengan rumus FK1 sama dengan F1, FK2 sama dengan F1 plus F2, FK3 sama dengan FK2 plus F3, FK4 sama dengan FK3 plus F4, FK5 sama dengan FK4 plus F5, FK6 sama dengan FK5 plus F6, FK7 sama dengan FK6 plus F7, FK8 sama dengan FK7 plus F8. Langkah pertama yaitu mencari letak Q1. Rumus Q1 yaitu 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali nilai N yaitu jumlah frekuensinya yaitu 35. Maka 1/4 dikali 35 hasilnya 8,75. Selanjutnya Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 dikali N dikurangi FK Q1 lalu dibagi dengan FQ1 dikali P sama dengan TB Q1 yaitu 150,5 lalu ditambah 1/4 dikali N sudah kita cari yaitu 8,75 lalu dikurangi dengan FK Q1. Nah, FK Q1 di sini itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum Q1 yaitu 7. Maka FK Q1-nya adalah 7. Lalu dibagi FQ1 yaitu 5 dan nilai P di sini sama dengan yang tadi yaitu 5. Sama dengan 150,5 ditambah 7,35 dikali 5 sama dengan 150,5 ditambah 36,75 hasilnya 187,25. Inilah nilai untuk Q1-nya. Rumus letak Q2 2/4 dikali N sama dengan 2/4 dan nilai N ini merupakan jumlah dari frekuensi yaitu 35. Maka 2/4 dikali 35 kita peroleh hasilnya yaitu 17,5. Setelah ini perhatikan kolom FK frekuensi kumulatif yang memuat angka 17,5. Yang mana kalau 12 dia belum memuat 17,5. Maka yang lebih tepatnya yaitu angka 18. Maka di kelas inilah letak Q2-nya. Dan langkah selanjutnya kita masuk rumus inti kedua Q2 yaitu TB Q2 ditambah 2/4 dikali N dikurangkan dengan FK Q2 lalu dibagi dengan FQ2 lalu terakhir dikalikan dengan P. Lalu selanjutnya sama dengan 150,5 ditambah 17,5 dikurangi 7 dibagi 5 dan terakhir dikalikan dengan 5 sama dengan 150,5. 17,5 dikurangi 7 yaitu hasilnya 2,1 dan yang terakhir dikalikan 5 sama dengan 150,5 ditambah dengan yang tadi dikalikan yaitu 2,1 dikali 5 dan hasilnya yaitu 10,5 sama dengan 161. Selanjutnya mencari letak Q3. Rumus Q3 yaitu 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali dengan nilai N yaitu 35. Maka 3/4 dikali 35 hasilnya 26,25.
Selanjutnya Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurangi FK Q3 lalu dibagi dengan FQ3 dikali P sama dengan TB Q3 yaitu 155,5 lalu ditambah 3/4 dikali N yaitu 26,25 lalu dikurangi dengan FK Q3. Nah, FK Q3 di sini itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum Q3 yaitu 12. Maka FK Q3-nya adalah 12. Lalu dibagi FQ3 yaitu 6 dan nilai P di sini sama dengan yang tadi yaitu 5. Sama dengan 155,5 ditambah dengan 26,25 dikurangi 12 dibagi 6. Hasilnya 2,4. Jadi 155,5 ditambah 2,4 dikali 5 sama dengan 155,5. Ditambah 12 hasilnya 167,5. Nah, inilah nilai untuk Q3-nya. Selanjutnya yaitu mencari varian dan simpangan baku. Cara mencari varian yaitu S kuadrat sama dengan sigma dikali Fi dikali dalam kurung X dikurangi mean kuadrat sama dengan 4624 per 35 sama dengan 924,8. Dan selanjutnya yaitu mencari simpangan baku. Rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar pangkat 2 dari varian sama dengan akar pangkat 2 924,8 sama dengan 30,41. Nah, itu dia nilai untuk ketiganya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan nilai kuartil, baik kuartil 1, 2, dan 3. Semoga videonya bermanfaat ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tutup dengan khas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.